Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun di hari yang baru ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Tuhan, kami mau melangkah dengan melalui perenungan firman dan doa. Untuk itu Tuhan, berbicaralah selu-selu dalam hati kami. Agar apa yang kami kerjakan, akan kami lakukan, apa yang keluar dari mulut kami ini Tuhan, sesuai dengan tidak menyakitkan orang lain dan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengampuni, itu judul kita. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25 sampai ayat 26. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengampuni sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan iman. Jadi pertumbuhan iman itu sifatnya bergantung dari sikap bagaimana kita bisa juga mengampuni orang lain. Semakin kita boleh mampu mengampuni orang, maka iman kita juga akan terus bertumbuh. Sebaliknya, jika kita tidak mampu mengampuni, menyimpan dendam, kepahitan dalam hidup ini, maka tidak akan ada pertumbuhan iman dalam hidup kita. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, saya pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan di tempat kerja saya. Dan akhirnya dengan teman sekerja saya terjadi pembicaraan yang mulai dengan nada emosi tinggi dan terjadi konfrontasi dalam dan berargumen keras. Setelah selesai berargumen itu, saya kembali ke tempat meja saya dan saya tidak mengalami damai sejahtera. Dan seperti dalam hati saya mengatakan bahwa saya harus dahulu untuk datang mengampuni. Dengan segera saya menghampiri meja dia dan mengulurkan tangan. Maaf, saya tadi emosi. Saya mohon maaf. Dan setelah itu saya kembali ke meja kerja saya dan saya mengalami damai sejahtera. Dan saya bisa konsentrasi lagi untuk bekerja. Jadi kita pun pasti mengalami hal itu. Ya, baik dimanapun kita berada, terjadi gesekan dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita boleh datang untuk mengampuni atau kita datang untuk datang minta maaf pada mereka. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan demikian pada perumpamaan orang yang berhutang 10.000 talenta. Yesus memberikan perumpamaan tersebut kepada kita dengan tujuan bagaimana sikap yang ingin Tuhan inginkan dari kita. Orang yang berhutang 10.000 talenta itu tidak bisa membayar, tetapi dia mohon keringanan, tetapi Tuhan bukan saja memberi keringanan, tetapi menghapuskan semua dosanya. Menghapuskan semua hutangnya yang 10.000 talenta. Orang tersebut bersuka cita. Pada suatu hari orang itu bertemu dengan temannya yang berhutang 10 talenta. Orang itu meminta hutangnya, tetapi temannya itu mohon untuk diulurkan waktunya. Tetapi tidak ada kesempatan buat orang itu. Orang itu langsung menjebloskan, mengadukan dia, memarahi dia. Tidak ada pengampunan di situ. Tuhan Yesus sangat marah melihat hal ini. Dan dia memanggil orang-orang untuk menyebloskan orang yang sudah dihapuskan dosanya itu ke dalam penjara. Apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa kita semua adalah orang berdosa. Ya,
Hidup kita ini penuh dengan dosa. Kita tidak layak sebenarnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan mengampuni dan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala dosa kita. Untuk kita bisa layak di hadapannya. Bapak Ibu, kalau begitu besar kasih Tuhan kepada kita, bukankah kita juga boleh mentransfer segala sukacita itu kepada orang-orang yang bersalah kepada kita dengan setiap mengampuni mereka. Tuhan mengatakan jika engkau mau mengampuni, maka aku juga akan mengampuni. Tapi jika engkau tidak mau mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kita bisa bayangkan jika kita melakukan dosa dan Tuhan Yesus tidak mengampuni dosa kita. Dikatakan juga bahwa hubungan doa kita tidak terhalang jika kita mau datang dan mau mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan dendam, melepaskan kepahitan, maka doa-doa kita akan didengar Tuhan. Tapi sebaliknya, jika kita masih menyimpan dosa, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, ya, maka doa-doa kita tidak akan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7 juga mengatakan mengenai suami istri. Ya, hiduplah bijaksana dengan pasangan, dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7 juga. Dalam hubungan suami istri, suami harus bersikap bijak, ya, bijaksana, boleh mau mengampuni, dan supaya doamu jangan terhalang di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah orang-orang yang mampu mengampuni, mampu melepaskan pengampunan. Jangan pelihara dendam itu. Jangan pelihara kepahitan itu. Kepahitan itu, dendam itu adalah niat jahat. Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doamu. Mari mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Seperti saya tadi katakan, pertumbuhan iman sangat bergantung dari sikap kita mengampuni kita kepada orang lain. Selamat weekend, selamat berkarya. Tuhan menjagamu dan Tuhan memampukan kamu untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin.